Sobat Delta, apa kabar? Danar Gumilang hadir kembali di Delta FM Official di YouTube channel kita, di mana seperti biasa Danar hadir juga satu curahan hati dari seorang teman yang akan kita bahas di episode kali ini. Terima kasih buat kamu yang mungkin sudah menyaksikan episode-episode kita sebelumnya dan ingin menginformasikan bahwa memang Letter to Danar yang akan hadir di Delta FM Official di YouTube channel kita ini akan di-up. Bahasanya YouTuber banget gak sih kita, Ci? Setiap hari Jumat. Jamnya jam berapa? Pantengin terus. Jangan lupa dong dikasih like kalau misalnya kamu suka sama postingan ini, di subscribe channelnya, dan juga jangan lupa untuk dikasih komen. Nah, mungkin kamu yang ingin memberikan komentar juga bagi teman-teman yang curhat, monggo. Karena memang di Letter to Danar ini tujuan kita adalah ingin menjadi support system bagi seorang teman yang gundah gulana, yang mungkin butuh second opinion dari permasalahan cintanya, permasalahan dia di dalam keluarganya, dalam pertemanannya, atau mungkin permasalahan yang memang hadir saat ada hubungan bersama dengan pihak ketiga. Nah, itulah yang akan kita bahas di segmen kita kali ini. Di episode kali ini ada seorang teman nih, seorang wanita yang dimana dia curhat. Pernah menjalin hubungan dengan seorang pria, akan tetapi hubungan tersebut terbentur restu dari orang tua sang pria. Daripada saya yang cerita, mendingan kita bareng-bareng yuk dengerin curahan hati yang kali ini akan dibahas dan akan dibacakan oleh sahabat saya. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Malam Mas Danar, aku cewek dan lagi butuh jawaban yang logis buat masalahku. Intinya mantanku mulai deketin aku lagi. Bahkan dia ingin menikahi aku. Padahal statusnya dia sudah menikah. Dulu saat kami masih pacaran, berkali-kali perjuangan kami mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan hasilnya sia-sia. Orang tuanya sudah menjodohkan dia dengan cewek lain. Hingga hubungan kami pun harus berakhir tanpa ada kata putus. Dan setahun yang lalu pun dia menikah demi menuruti keinginan orang tuanya. Nah, sebulan belakangan ini mantanku mulai hubungi aku lagi dan selalu ngajak aku ketemuan. Tapi aku selalu menolaknya. Aku takut banget, Kak. Takutnya pas ketemu ada yang lihat, terus ngomong deh ke istri atau keluarganya. Kan aku yang ribet. Walaupun sejujurnya aku juga kepingin banget ketemu sama dia. Karena aku dan dia masih saling mencintai dan belum bisa move on sampai sekarang. Menurut Mas Danar, apakah kami harus memperjuangkan cinta kami sekali lagi? Terima kasih. Nah, itu dia curahan hati dari seorang teman yang hadir kali ini di Letter to Danar. Apakah kami harus memperjuangkan hubungan percintaan ini sekali lagi? Sebelum kita lanjut, mau ngucapin thank you buat kamu nih yang ikut mengirimkan curhatnya buat kita bahas bareng-bareng di Letter to Danar di episode kali ini. Dari pertanyaan apakah harus diperjuangkan kembali hubungan percintaan tersebut? Kalau saya sebagai seorang teman nih ya, sebagai seorang teman cuma mau bilang siap nggak untuk mendapatkan sakit hati yang sama? Saya tuh pernah ngobrol bareng sama seorang teman, ngomongin tentang cinta Sobat Delta. Jadi dalam obrolan ini akhirnya muncullah sebuah statement bahwa ketika lo siap untuk jatuh cinta, lo harus mempersiapkan kata pertama dari jatuh cinta itu.
yaitu jatuh. Kalau misalnya lo cuma siap untuk mencintai seseorang tanpa lo siap untuk jatuh di kemudian hari, ya balik lagi ke elonya. Bijak nggak? Nah, dalam kondisi ini, ketika kamu tahu bahwa dia meninggalkan kamu begitu saja demi menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, itu aja udah bikin kamu sakit. Itu aja mungkin udah bikin kamu nangis berhari-hari, berbulan-bulan. Atau bahkan selama setahun kamu gak bisa move on dari kondisi itu. Bahkan sampai sekarang pun juga kamu stating di surat ini kamu belum bisa move on. Nah, apakah siap untuk kembali sakit hati? Saya rasa jarang ya orang ada yang mau atau dengan lantang saya siap untuk sakit hati kembali. Daripada berpanjang lebar, better kita akan mengangkat satu opini, satu tanggapan dari seorang teman yang akan menanggapi curhatnya teman kita ini. Selamat malam Fahri. Selamat malam Mas Danar. Apa kabar Mas Fahri? Baik Mas. Luar biasa. Mas Fahri gimana nih selama pandemi ini? Masih WFH, WFO. Jadi bareng-bareng gitu ya, naik kadang-kadang masuk, kadang-kadang di rumah, office, rumah gitu ya? Iya betul. Oke, baiklah. Mas Fahri, ini kita langsung menanggapi curhatnya teman kita kali ini nih. Gimana, apa tanggapan Mas Fahri nih? Oke, kalau menurut aku sih ya Mas ya, jadi dengan si mantan yang udah menikah, kayaknya udah nggak layak lagi buat diperjuangkan ya. Oke. Emang orang yang layak untuk diperjuangkan orang yang seperti apa sih, Mas Fahri? Artinya yang statusnya mungkin masih single kali ya. Oke. Itu artinya kalau misalnya, ya sebenarnya sih terserah kalau memang ternyata dia ngasihin lampu hijau buat mantannya itu, iya siap-siap aja gitu. Kalau misalkan mantannya itu ternyata udah bosan nih sama mbaknya, gitu, siap-siap aja ditinggalin lagi gitu. Kayak jadi apa ya? Berarti hobi bosen sama pasangan, nyari pasangan baru untuk dinikahin lagi gitu ya? Iya, benar. Hobi, kebiasaan. Hobi, kebiasaan. Kalau dari Mas Fahri sendiri, kalau boleh kepo nih, apakah sudah berkeluarga atau masih single? Saya sudah berkeluarga. Oke, sudah berkeluarga. Dari Mas Fahri sendiri nih, saat sekarang sudah berkeluarga, momen apa sih yang mungkin bisa hadir dalam pernikahan terus bikin salah satu tuh jadi bosan? Mungkin karena saya juga belum lama menikahnya ya gitu. Tapi mungkin kayak kalau keseringan berantem kali ya. Berantem tapi nggak diselesain gitu. Jadi dipendem gitu ya? Diudahin tapi nggak ada ujungnya gitu. Ya udah deh, udahin aja kayak sih gitu ya. Diudahin gak ada ujungnya, jadi kayak digantung aja gitu ya. Jemuran kering digantung langsung diangkat gitu. Jangan jadi jemuran kering yang ada di gantungan jemuran gitu ya jadinya ya. Benar. Baiklah kalau begitu Mas Fahri, thank you so much for your time menanggapi curhatnya teman kita malam hari ini. Sehat selalu untuk Mas Fahri dan keluarga ya. Sama-sama Mas Danar dan tim Delta. Siap, terima kasih banyak Mas Fahri. Selamat malam. Malam. Mas Fahri sudah ikut menanggapi curhatnya teman kita kali ini di Latar Tudanar. Siap kalau misalnya nanti tiba dilanjut terus pasangan jadi bosan dan mencari yang lain. Apakah siap? Oke, tadi dari pandangan seorang teman bernama Fahri. Kali ini kalau dari sisi seorang wanita, kira-kira akan menanggapi apa ya? Kali ini saya sudah terhubung dengan seorang teman. Selamat malam Rini. Selamat malam. Hai Rin, apa kabar Rin? Hai, baik. Luar biasa. Ini Rini kalau punya kembaran pasti namanya Rina ya? Iya betul. Terus kalau misalnya nanti masak pakainya Rinai. Oke, Rinai kali ini gratis di YouTube channelnya kita. Besok kalau lagi ada program-program apa bisa jump in di sini ya. Rini, jadi dari pandangan seorang wanita melihat kondisi seperti ini, mantan pernah ninggalin dia demi
bersama dengan wanita pilihannya, terus sekarang ngerasa bosen, pingin ngajak balikan, pingin fight kembali. Nah, dari Rini sendiri apa nih tanggapannya? Kalau aku sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi buat kamu nih ya, kalau misalnya benar-benar berharap, kayaknya nggak bisa untuk berharap sama laki-laki yang sudah mempunyai pasangan. Kenapa tuh? Kamu pernah dikasih harapan sama orang yang udah punya pasangan ya? Pernah. Oh, pernah banget, dan itu nggak enak banget. Harapan karena apa sih yang dikasih? Orang ketiga tuh nggak enak banget. Oh, jadi orang ketiga nggak enak banget. Apalagi kalau misalnya orang ketiganya itu nggak punya status gitu ya? Iya betul. Oke, nggak punya status, terus yang satu ngasih harapan, terus jadinya bingung gitu nggak sih, Rin? Kenapa? Kalau misalnya jadi orang ketiga, terus kayak berharap punya status, tapi kayaknya agak bingung untuk mendapatkan status itu, jadinya repot sendiri, ya nggak sih, Rin? Iya benar. Gitu. Oke, jadi menurut Rini mendingan ditinggalin aja, cari lembaran baru untuk bisa menghiasi hari-harinya gitu ya? Mendingan cari pasangan lain aja. Mending cari pasangan lain aja. Mungkin saatnya sekarang untuk download Tinder, Bumble, atau ada apa lagi sih, Rin, kalau misalnya aplikasi-aplikasi pencarian jodoh itu? Ada OkCupid mungkin. Oh, OkCupid. Terus apa lagi kalau misalnya Rini tahu? Aku sih nggak tahu sih, aku cuman Bumble sama Tinder kali ya. Oh, oke, baik. Bumble, Tinder, OkCupid. Kalau misalnya mau jump in ke Letter to Danar di sini boleh. Oke, ini sekalian jualan. Siap, Rini. Thank you so much for your time menanggapi curhatnya teman kita kali ini ya. Thank you. Siap kalau begitu. Have a great day and stay safe ya. Iya. Dadah. Nah, itu dia Rini dan juga Fahri. Both of our friends memberikan suggestion untuk you better not continue this kind of feeling. Seperti apa yang tadi saya sampaikan juga di awal gitu. Siap nggak nih kalau misalnya mau ngelanjutin hubungan ini saat kamu berhadapan dengan sakit hati lagi? If the answer is no, I'm not ready to facing those kind of feeling yang pernah gue rasakan dulu, then you know the answer. Then you know how to react. Tapi balik lagi, kondisi ini cuman kamu sendiri yang tahu. Kita di sini cuma bisa memberikan respon. Kita di sini cuma bisa memberikan suggestion kira-kira apa yang terbaik. Walaupun pada ujungnya kamulah yang bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Well, Sobat Delta, thank you so much for joining on this episode. Thank you buat teman-teman yang mungkin mau menanggapi, mau merespon kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh teman kita yang curhat kali ini. Boleh di kolom komentar, silakan ditinggalkan komen kamu di sana. Buat yang mungkin suka dengan episode kali ini, silahkan dikasih like-nya. Tapi yang pasti jangan lupa juga untuk di-subscribe channelnya Delta FM Official. Dan Argo bilang sudah saatnya untuk pamit di episode kali ini. Thank you so much for joining. I'll see you guys on the next episode and bye now.